Bismillahirrahmanirrahim. Hadis selanjutnya hadis Zainab As-Saqafiyah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu an Zainab As-Saqafiyah imra'ati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anha. Dari Zainab As-Saqafiyah, istri dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan beliau radhiyallahu anha mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaddaqna ya ma'syaran nisa'i walau min huliyikunna. Wahai sekalian wanita, bersedekahlah Anda sekalian, meskipun sedekah itu diambil dari apa? Perhiasan-perhiasan kalian. Riwayat-riwayat lain menjelaskan nasihat ini, wasiat ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan setelah khutbah Id. Setelah khutbah Id, Rasulullah mendatangi sebagian wanita dan memberikan nasihat khusus bagi para wanita. Sampai di sini ini adalah dalil bahwasanya majelis pengajian wanita itu landasan dalilnya ya ini, Rasulullah mengkhususkan pengajian wanita. Jadi kalau sebagian dari kita nanti ada pengajian ibu-ibu gitu kan, nah ini ada dasarnya. Metode yang demikian ini ada dasarnya dari Nabi SAW. Nabi dalam sekali waktu mengkhususkan nasihat itu diberikan kepada wanita saja, yang dimana tidak hadir kaum laki-laki di situ. Nah, setelah mendapatkan wasiat ini, nasihat untuk bersedekah ini, faraja'tu ila Abdullah bin Mas'ud, maka aku pulang menemui suamiku Abdullah ibn Mas'ud. Faqultu lahu, maka aku katakan kepada suamiku, innaka rajulun khafifu dzatil yad, engkau itu adalah laki-laki yang ringan perbekalan tangannya. Khafif itu ringan, dzatil yad itu apa yang digenggam, dipegang itu ringan. Ini kiasan, maksudnya apa? Anda itu duitnya sedikit. Antum jadi suami, istrinya ngomong kayak gitu, tersinggung enggak? Ini Abdullah bin Mas'ud enggak tersinggung gitu. Alhamdulillah. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amarna bis sadaqah. Nah, di sini Rasulullah sudah memerintahkan kita untuk bersedekah. Fa'tihi, tolong engkau datangi Rasulullah. Fas'alhu, tanyakan kepada beliau. Fa in kana dzalika yujzi'u anni wa illa saraftuha ila ghairikum. Tanya kepada Rasulullah, kalau yang sedekah ini nanti saya berikan kepada engkau, wahai suamiku, gitu kan, itu sah sedekahnya untukku. Tapi kalau tidak sah, gitu, lebih baik aku nanti kasih ini sedekah kepada yang lain saja. Ada nggak hari ini yang suaminya itu miskin kayak gini disedekahnya sama istrinya sendiri? Kira-kira hari ini? Ya, kalau ada diem aja antum. Kalau ada diem aja. Tapi yang jelas ada. Ini di masa Nabi ada yang begini. Suaminya miskin, istrinya lebih kaya. Ketika suaminya memerlukan, membutuhkan, istrinya hendak memberikan dan bersedekah kepada suaminya sendirian. Akhirnya mintalah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang demikian ini sah nggak sedekah saya? Faqala Abdullah bali'tihi anti, ya kamu saja yang datang ke Rasulullah. Jadi jawabannya itu bisa langsung gitu loh. Ini kan hajat kamu sendiri. Fantalaqtu, maka akhirnya aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini, ikhwas kalian, ini dalil bolehnya seorang wanita, seorang istri itu bertanya dengan alim ulama. Meskipun itu bukan mahramnya, tapi dengan izin suami. Dan nanti dilihat di sini dia nggak sendirian. Dia tidak sendirian.
Ini atas izin suami yang seperti ini. Di mana izin suaminya? Balik tihi, anti kamu saja yang datang ke Rasulullah gitu kan. Maka pergilah siapa? Zainab tadi menemui Rasulullah. Fa idam ra'atun minal ansari bi babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sudah sampai di sana ada satu wanita lagi, seorang Ansor juga sedang menunggu di depan pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hajati hajatuha. Keperluan saya ternyata sama seperti keperluan dia gitulah. Kami mau sedekah, tapi sedekahnya itu untuk keluarga kerabat dekat sendiri. Sedekah untuk keluarga kerabat dekat sendiri boleh atau enggak? Itulah yang ingin kami tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ulqiyat alaihi al-mahabatu. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-mahabah. Al-mahabah itu kewibawaan hingga orang itu segan dengan beliau. Ini tadi yang membuat Zainab dan wanita Ansor tadi itu segan untuk menemui Rasulullah langsung, itu karena Rasulullah punya wibawa. Segan untuk menemuinya langsung. Oleh karena itu beliau minta ya Abdullah bin Mas'ud sajalah yang datang ke Rasulullah. Tapi Abdullah bin Mas'ud enggak langsung diizinkan istrinya agar mendapatkan faidah ilmu itu langsung. Fakharaja alaina Bilal, maka bertepatan pada saat itu Allah mentakdirkan Bilal keluar dari rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dimanfaatkanlah kesempatan ini. Faqulna lahu, maka kami katakan kepada Bilal, "I'ti Rasulullah." Tolong datang ke Rasulullah, tolong temui Rasulullah. Fa akhbirhu anna imra'ataini bil babi tas'alanik. Sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada dua orang wanita yang meminta fatwa kepada engkau wahai Rasulullah di depan pintu ini gitu. Fatwanya tentang masalah apa? Atujzi'u shadaqatu anhuma ala azwajihima wa ala aitamin fi hujurihima. Apakah sah sedekah itu apabila istri itu menyedekahkan kepada suaminya, atau seseorang nanti menyedekahkan kepada anak yatim yang dipeliharanya? Misal salah seorang di antara antum melihara anak yatim. Ketika salah seorang dari antum melihara anak yatim, kan anak yatim nafkahnya dari antum tuh. Tuh beliin beras, beliin kebutuhannya gitu kan. Ada duit lebih. Antum mau sedekahi dia kah atau sedekah ke yang lain lagi ya? Nah, yang seperti ini Maka yang ditanyakan ini kepada Nabi SAW, nanti akan kita lihat jawaban Nabi SAW. Kemudian Zainab tadi mengatakan kepada Bilal, wala tukhbirhu man nahnu. Jangan engkau kabarkan kepada Rasulullah siapa kami ini. Siapa kami ini. Maka masuklah Bilal. Fadakhala Bilal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Bilal menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, bertanyalah Bilal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man huma? Siapa mereka berdua? Tadi kata keduanya, jangan kabarin Rasulullah kalau kami yang bertanya. Tapi Rasulullah tanya, siapa yang keduanya? Kira-kira Bilal jawab gimana? Nurutin yang perempuan atau nurutin Rasulullah? Ya jelas nurutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sampai di sini merupakan dalil bahwasanya apa? Tuntutan agama ini harus dikedepankan dan lebih diutamakan daripada tuntutan siapapun. Ini kan tuntutan siapa? Tuntutan dua orang wanita ini kan.
memohon, meminta untuk jangan diberitahu siapa kami. Ternyata Rasulullah menuntut untuk diberitahu siapa dia. Maka jelas permintaan Nabi SAW harus lebih dituruti, harus lebih dipenuhi oleh Bilal. Maka dikabarkanlah oleh Bilal, imra'atun minal ansar wa Zainab. Ada seorang wanita dari kalangan Ansar dan kemudian satunya lagi adalah Zainab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuz zayani bihi. Zayanib jam'u Zainab. Jadi berarti yang bernama Zainab itu banyak pada saat itu. Sampai dikatakan Zayanib. Zainab yang mana? Gitu kan. Zainab yang mana kata Nabi? Qala imra'atu Abdillah. Dia adalah istrinya Abdullah. Nah, di sini Rasulullah kok enggak nanya Abdullah yang mana gitu. Kenapa? Nah, di sini diketahui bahwasanya Abdullah itu yang sahabat Nabi yang paling tua, paling senior ya Abdullah bin Mas'ud. Nah, nanti antum kalau belajar hadis ketemu dengan sanad hadis ujungnya itu Abdullah, dia enggak lain Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu adalah sahabat Nabi yang bernama Abdullah yang dia paling senior di antara Abdullah yang lain. Adapun nanti Abdullah yang lain itu usianya masih muda. Abdullah bin Amr ibn al-As masih muda. Kemudian Abdullah bin Umar itu masih muda juga. Pada saat perang Badar enggak ikut perang Badar, kenapa? Karena usianya belum memenuhi. Baru pada saat perang Uhud diikut sertakan dalam pertempuran Uhud itu. Apalagi Abdullah bin Abbas. Rasulullah keluar dari pemboikotan Syi'ab pada tahun ke-10 kenabian, baru lahir Abdullah bin Abbas. Rasulullah hijrah, usianya Abdullah bin Abbas masih 3 tahun. Hari ini anak 3 tahun ada yang sudah lancar bicara, masih belajar berbicara. Sebagian mungkin ada yang sudah lancar berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berikan kemenangan pada Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah. Baru Abdullah bin Abbas bersama dengan keluarganya, yaitu ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib, semuanya hijrah ke Madinah. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib selama periode hijrah itu belum hijrah. Tapi Allah jadikan di sini Abbas bin Abdul Muttalib itu memiliki peran penting pada saat itu di Mekah. Pergerakannya kafir Quraisy itu informannya adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Sudah masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya dari orang-orang kafir Quraisy sampai pada Fathu Makkah itu. Nah, setelah Fathu Makkah barulah Abdullah bin Abbas hijrah bersama keluarganya ke Yatsrib. Di situ kebersamaannya Abdullah bin Abbas dengan Rasulullah itu dimulai di tahun ke-8 Hijriah. Tahun 9, 10, 11 Rasulullah wafat. Jadi kebersamaannya dengan Rasulullah cukup singkat, Abdullah ibn Abbas itu. Nah, ini sudah diketahui bahwasanya ketika dikatakan Abdullah, maka Abdullah bin Mas'ud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahuma ajrani, keduanya dapat 2 pahala. Jika Rasulullah mengatakan dapat 2 pahala, berarti pahala sedekahnya dapat. Kalau pahala sedekahnya dapat, maka sedekahnya sah. Kan tidak sah. Tadi kan yang ditanya sedekahnya sah atau enggak, kan begitu. Tapi Rasulullah menjawab dengan jawaban yang lebih dari itu. Ini memang menjadi uslub atau metode pengajaran Rasulullah. Ditanya sesuatu, kalau memang ada ajarannya, Rasulullah akan menjawab dengan lebih daripada apa yang ditanyakan. Dahulu Rasulullah pernah ditanya, berwudu dengan air laut boleh enggak? Tanyanya begitu, tapi jawaban Rasulullah, laut itu airnya suci dan hewannya itu halal dimakan. Jawaban lebih.
Dijawab oleh Nabi SAW. Ini juga ditanya, ini sedekah kami sah atau enggak kalau diperuntukkan kepada kerabat dekat ini, dapat 2 pahala. Jawaban Nabi. Artinya di sini apa? Sedekahnya sah dan dapat pahala lebih. Apa pahala lebih itu? Yang pertama ajrul qarabah, yaitu pahala silaturahim. Semakin mempererat hubungan kekerabatan. Kemudian Nabi mengatakan wa ajrus shadaqah, dan ajar sedekah, pahala bersedekah. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu bentuk silaturahim dengan harta. Apakah silaturahim harus bentuknya itu dengan harta? Tidak. Tadi sebelumnya di hadis Asma binti Abi Bakar, silaturahim ini dalam bentuk berziarah, mengunjungi. Ibu mengunjungi anak. Silaturahim. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya yang lain, ini kan di Riyadhus Shalihin kan, penjelasan beliau di dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan wasilatul arham, silaturahim itu adalah apa? Al-ihsanu ilal aqarib, berbuat baik kepada kerabat-kerabat, yang semakin mendekatkan diri antar muslim dengan muslim yang lain. Nomor 1 adalah kerabat dekat yang punya kekerabatan nasab. Dengan apa? Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, bihasabil wasil wal mausul, ala hasabil wasil wal mausul, disesuaikan dengan kemampuan mereka yang hendak melakukan silaturahim. Ini istrinya Abdullah bin Mas'ud mampu melakukan silaturahim dengan harta. Imam Nawawi menyampaikan fataratan bil mal. Jadi silaturahim itu boleh bentuknya dalam pemberian harta, kalau memang Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan harta bagi orang tersebut. Yang tidak punya harta nanti mau silaturahim gimana? Wa taratan bil khidmah, memberikan bantuan tenaga. Mana apa yang bisa saya bantu gini kan? Sudah dibantu gitu, terus tanya berapa ini? Udah enggak usah. Nah, ini mantap. Saya punya teman dahulu kan, sudah beri bantuan gitu kan, saya kira ada jasanya gitu, tanya. Dia jawabnya apa? Enggak laku uang antum. Bayar saya enggak laku duit antum. Maksudnya apa gitu? Ya sudah, itu bantuan. Ini al-ihsan. Jadi dalam bentuk apa? Khidmah, memberikan bantuan tenaga, pikiran, masukan, ide. Ini masuk dalam kategori silaturahim. Kata Imam Nawawi selanjutnya, pewataratan bisalam, biziarah, bisa dengan mengunjungi. Ini tadi seperti dalam hadis Asma binti Abi Bakar tadi, saling mengunjungi. Kemudian bisalam, atau apa? Mengucapkan salam, menyambung silaturahim. Wa ghairu dzalik, dan yang selain itu. Yang selain itu apa? Yang paling minimal itu dalam hadis riwayat Imam Muslim sudah disampaikan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau menganggap remeh perbuatan baik itu meskipun yang paling kecil sekalipun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, meskipun Anda menemui berpapasan dengan saudara Anda itu dengan wajah talq. Wajah talq itu apa? Wajah yang tidak muram, wajah yang berseri gitu kan, menunjukkan kegembiraan, kesenangannya dia bertemu, berpapasan gitu. Kenal enggak kenal gitu kan, mari Pak. Orang senang melihat itu. Itu yang minimal bisa kita lakukan, itu lakukan. Dan ini adalah salah satu bentuk silaturahim. Jadi apapun bisa dilakukan untuk silaturahim ini. Yang jelas silaturahim ini adalah bentuk perbuatan baik. Apapun jenisnya perbuatan baik itu, maka dia masuk dalam kategori silaturahim ini.